Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, bertemu lagi di channel Sang Peracik Jamu. Hari ini kita akan mulai membahas resep-resep yang berkaitan dengan lemak. Nah, seperti apa resepnya, seperti apa nanti penyakit-penyakitnya, saya akan sampaikan secara tuntas di seri tentang lipid dan lemak darah ini. Nah, untuk mengawali resep yang berkaitan dengan lipid ini, saya akan sampaikan dulu pengetahuan. Kita akan berbagi pengetahuan dulu ya, sobat sehat sekalian, sebelum nanti kita masuk ke penyakit-penyakitnya. Supaya apa? Supaya kita paham dan kemudian ketika kita mengkonsumsi jamunya menjadi mantap. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, yang berkaitan dengan seri ini kami sebut seri penyakit yang berkaitan dengan lipid, lemak dan lemak darah, sobat sehat sekalian. Nah, kami akan berikan pengertian dulu apa itu lipid. Sobat sehat sekalian, lipid itu berasal dari kata lipos. Ini diambil dari bahasa Yunani yang berarti suatu zat yang kaya akan energi yang berfungsi sebagai sumber energi utama untuk proses metabolisme tubuh kita. Nah, itu sobat sehat sekalian, makna dari lipid diambil dari kata lipos, diambil dari bahasa Yunani. Kalau dalam pengertian yang utuh, lipid adalah senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, manusia yang berlemak atau berminyak, yang tidak larut di dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti benzen, ether, klorofon, dan aseton. Itulah sobat sehat sekalian pengertian utuh tentang lipid. Nah, meskipun istilah lipid ini kadang-kadang digunakan sinonim untuk lemak. Jadi banyak masyarakat kita mengatakan bahwa ya lipid itu lemak. Bukan, sobat sehat sekalian. Jadi lemak itu adalah subkelompok lipid. Jadi lipid itu adalah bagian terbesarnya, lemak itu subkelompok daripada lipid. Sehingga lipid sama lemak ini, sobat sehat sekalian, berbeda. Kenapa kami memberikan uraian ini dari awal? Agar nanti ketika kami menyebut penyakit-penyakitnya, sobat sehat sekalian itu bisa menjadi paham, mudah memahami, terus kemudian ketika saya sampaikan resepnya, sobat sekalian bisa menjadi mantap dan mau menggunakan resep jamu ini. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, dengan kata lain, lipid itu memiliki cakupan yang lebih luas daripada lemak. Jadi lemak sekali lagi termasuk di dalam lipid, sedangkan lipid belum tentu lemak. Ya, saya ulangi lagi sobat sehat sekalian. Dengan kata lain, lipid itu memiliki cakupan yang lebih luas daripada lemak. Lemak itu termasuk di dalam lipid, sedangkan lipid itu belum tentu lemak. Nah, itu sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, pengertian dari lipid. Berikutnya, kami akan sampaikan data-data berkaitan dengan lipid ini kepada sobat sehat sekalian. 5-20% tubuh mamalia atau tubuh manusia ini adalah lipid, sobat sehat sekalian. 90% dari lipid mamalia ini itu dalam bentuk triasil gliserol, sobat sehat sekalian, atau dalam bahasa umum disebut TAG, atau juga disebut dengan trigliserida. Berikutnya data yang ingin kami sampaikan, sebagian besar lipid ini disimpan di jaringan adiposa. Jadi lipid-lipid kita itu sebagian besar disimpan di jaringan adiposa. Di mana itu jaringan adiposa? Di bawah kulit kita. Jadi di bawah kulit kita inilah lipid tersimpan, atau tubuh kita menyimpan lipid itu di dalam jaringan adiposa. Kemudian berikutnya 60% kebutuhan energi, jadi kita beraktivitas segala macam, 60% itu kebutuhan energi itu bersumber atau berasal dari lipid yang ada di dalam tubuh kita. Karena apa, sobat sehat sekalian? Nah, ini kami beri data kepada sobat sehat sekalian. Tubuh kita, sobat sehat sekalian, ini unsur makro yang masuk di dalam tubuh kita kan ada 3. Yang pertama karbohidrat, yang kedua masyarakat menyebut lemak, padahal itu adalah lipid. Terus kemudian yang ketiga protein. Nah, ini saya sampaikan data kepada sobat sehat sekalian. Di dalam per gram
masing-masing tadi, karbohidrat, protein, dan lipid, setiap 1 gram lipid itu memiliki 9,3 kilokalori. Padahal setiap 1 gram karbohidrat itu hanya 4,1 kilokalori dan 1 gram protein itu hanya 4,1 kilokalori. Itulah sobat sehat sekalian, kenapa lipid ini menjadi sumber energi kita. Karena memang setiap 1 gram lipid ini menghasilkan energi 2 kali lipat lebih dari karbohidrat dan dari protein yang kita konsumsi. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, berikutnya kami akan sampaikan peranan lipid pada tubuh kita. Yang pertama, lipid ini sekali lagi sebagai sumber energi. Bahkan energi yang dihasilkan lipid ini lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein. Itu peranan atau fungsi lipid dalam tubuh kita. Kemudian fungsi yang kedua sebagai penyerap atau pembawa vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, itu dia sobat sehat sekalian, kan luar biasa. Sehingga manakala kita berpersepsi bahwa lipid akan menjadikan masalah atau lemak menjadikan masalah, itu menurut saya keliru besar sobat sehat sekalian. Karena sekali lagi lipid ini peranannya besar. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengendalikan asupan lipid itu, tetapi jangan memusuhi ya sobat sehat sekalian. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, peranan lipid atau fungsi lipid buat tubuh kita adalah sebagai sumber asam lemak esensial yang bersifat sebagai pemelihara dan integritas membran sel. Sehingga ketika tubuh kita tanpa lipid, kita nggak akan bisa memelihara membran-membran sel kita sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya yang keempat, peranan lipid ini adalah sebagai prekursor hormon-hormon seks seperti prostaglandin, terus kemudian hormon androgen, kemudian estrogen, dan seterusnya. Nah itu sobat sehat sekalian, peranan fungsi lipid yang keempat. Berikutnya yang kelima, peranan atau fungsi lipid pada tubuh kita, yaitu sobat sehat sekalian, itu sebagai pelindung organ tubuh kita yang vital. Ya, jadi melindungi ginjal kita, melindungi liver kita, melindungi jantung kita, itulah peranan lipid yang penting dalam tubuh kita, sobat sehat sekalian. Bagaimana sesuatu yang penting melindungi organ kita kok kita benci? Gara-gara kita misalnya berat badan atau kita kena kolesterol, yang disalahkan lipid. Padahal lipid peranannya penting sobat sehat sekalian pada tubuh kita. Berikutnya yang keenam, fungsi atau peranan lipid pada tubuh kita adalah sebagai sumber steroid yang sifatnya itu meningkatkan fungsi-fungsi biologis yang penting di dalam tubuh kita. Berikutnya yang ketujuh, itu untuk aktivitas enzim seperti fosfolipid dalam darah, terus kemudian koenzim A, dan seterusnya. Itu sobat sehat sekalian, peranan dan fungsi yang ketujuh. Dan yang terakhir, peranan lipid pada tubuh kita adalah sebagai pelindung tubuh dari suhu tubuh yang rendah. Nah, sehingga sobat-sobat sehat sekalian, biasanya kan orang yang kegemukan atau obesitas itu suhu tubuhnya kan cenderung naik, jadi gampang panas. Memang lipid ini salah satu peran yang paling penting adalah menjaga suhu tubuh kita menjadi tetap hangat. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itu tadi peranan atau fungsi lipid pada tubuh kita. Sekarang penggolongan lipid. Saya sudah kumpulkan data sobat sekalian sebanyak mungkin agar sobat sehat sekalian tahu peta atau konstruksi lipid-lipid yang berperan pada tubuh kita. Saya cari datanya, ada 2 penggolongan lipid yang akan saya berikan kepada sobat sehat sekalian. Yang pertama, ini penggolongan lipid atau klasifikasi lipid itu menurut Bloor. Seperti apa? Nah ini sobat sehat sekalian. Klasifikasi yang pertama ini klasifikasi menurut Bloor. Klasifikasi lipid menurut Bloor ini dibagi itu didasarkan atas kerangka dasarnya. Nah, lipid ini dibagi menjadi 4 golongan besar. Yang pertama itu disebut lipid sederhana. Lipid sederhana ini adalah ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol.
Kemudian yang kedua, ini lipid kompleks. Lipid kompleks ini adalah ester yang terbentuk dari gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Nah itu sobat sehat sekalian, penggolongan menurut Bohr yang kedua, itu lipid kompleks. Kemudian yang ketiga, ini lipid turunan atau derivat lipid. Nah, derivat lipid ini adalah semua senyawa yang dihasilkan pada hidrolis lipid sederhana dan lipid majemuk yang masih mempunyai sifat-sifat seperti lipid. Nah, itu sobat sehat sekalian. Yang ketiga adalah lipid turunan atau derivat lipid. Yang terakhir itu adalah lipid miscellaneous lipid atau lipid lain-lain. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi yang pertama lipid sederhana. Nah, lipid sederhana itu terbagi atas apa saja sih? Nah, ini sobat sehat sekalian. Lipid sederhana ini dibagi dua sobat sehat sekalian. Yang pertama gliserida atau lemak netral. Nah, inilah yang ditemukan paling banyak di tubuh mamalia dan inilah yang kemudian membuat kita salah mengira lemak itu adalah lipid dan lipid itu adalah lemak. Padahal gliserida inilah yang sering kita sebut lemak ini adalah bagian dari lipid. Kemudian yang kedua, lipid sederhana ini bernama lilin atau wax. Lilin atau wax ini adalah ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Lilin ini tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam lemak. Contohnya madu sobat sehat sekalian, atau parafin atau carnauba wax ya sobat sehat sekalian. Nah, untuk gliserida ini sobat sehat sekalian itu masih dibagi lagi. Itu ada monogliserida, ada digliserida dan ada trigliserida. Di mana saja kita bisa mendapatkan monogliserida atau digliserida dan trigliserida. Jadi kalau di hewan itu biasanya ditemukan pada lemak sapi, lemak domba, minyak ikan, termasuk juga di lemak babi. Kalau di tumbuhan bisa kita dapatkan di minyak sawit, minyak sayur, terus kemudian rumput laut, kacang-kacangan, dan biji-bijian kering. Sedangkan kalau di manusia, sekali lagi tadi di jaringan adiposa itu di bawah kulit, kemudian di tulang dan di otot. Nah, itulah sobat sehat sekalian, di mana saja monogliserida bisa kita temukan. Sedangkan digliserida itu juga bisa ditemukan di lemak sapi, lemak domba, minyak ikan, dan seterusnya. Terus kemudian yang trigliserida juga bisa ditemukan di jaringan adiposa hewan, hati, dan dalam darah. Kemudian di tumbuhan juga di dalam benih, sedangkan di manusia juga di jaringan adiposa, hati, dan di dalam darah. Itulah sobat sehat sekalian, lipid sederhana. Salah satu isi dari lipid sederhana itu adalah gliserida, di mana bisa didapatkan. Nah, ini kami sampaikan tabelnya supaya sobat sehat sekalian bisa paham dan kemudian bisa menjadi pengetahuan. Itulah sobat sehat sekalian bagian-bagian dari lipid sederhana. Jadi lipid sederhana sekali lagi dibagi dua, gliserida atau lemak netral, kemudian lilin. Terus kemudian digliserida dibagi lagi monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Nah, di mana saja didapatkan sudah kami buat tabelnya. Terus kemudian berikutnya lipid kompleks. Nah, lipid kompleks ini apa yang saya sampaikan awal tadi adalah ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Nah, lipid kompleks ini terdiri dari fosfolipid, kemudian glikolipid, kemudian aminolipid, kemudian lipoprotein. Nah, inilah sobat sehat sekalian, lipoprotein inilah nanti di resep-resep kita yang berseri tentang lipid inilah penyakit-penyakit yang banyak nanti muncul di sini. Kenapa? Karena di lipoprotein ini ada kilomikron, nanti ada penyakit yang berkaitan dengan kilomikron, kemudian ada VDL,
very low density lipoprotein, kemudian ada IDL, intermediate density lipoprotein, kemudian di dalam lipoprotein ini juga ada LDL, low density lipoprotein, kemudian juga ada HDL, high density lipoprotein. Nah, inilah nanti sobat-sobat sehat sekalian yang beredar di dalam darah kita yang akan kita bahas paling banyak di seri-seri penyakit yang berkaitan dengan lipid ini, sobat sehat sekalian. Kemudian yang ketiga itu lipid turunan atau derivat lipid. Nah, derivat lipid ini sekali lagi sobat sehat sekalian adalah semua senyawa yang dihasilkan pada hidrolis lipid sederhana dan lipid majemuk yang masih mempunyai sifat-sifat seperti lipid. Apa saja bagian dari lipid turunan atau derivat lipid ini? Bagian dari lipid turunan atau derivat lipid ini adalah yang pertama asam lemak. Kemudian yang kedua sterol. Nah, asam lemak itu apa saja? Asam lemak itu ada asam lemak jenuh. Nah, inilah sobat sehat sekalian, nanti paling banyak juga kita bahas di resep-resep penyakit yang berkaitan dengan lipid ini. Berikutnya adalah asam lemak tak jenuh. Terus kemudian berikutnya adalah asam lemak trans atau banyak menyebutnya lemak trans. Jadi yang pertama tadi lemak jenuh ya, orang menyebutnya lemak jenuh, padahal itu nama komplitnya adalah asam lemak jenuh. Kemudian asam lemak tak jenuh atau banyak orang menyebutnya adalah lemak tak jenuh. Kemudian lemak trans atau asam lemak trans. Nah, di mana saja kita bisa mendapatkan asam lemak jenuh? Nah, ini sobat sehat sekalian. Jadi kalau di dalam hewan itu bisa didapatkan untuk asam lemak jenuh ini jelas ya pada daging merah, terus kemudian pada mentega, kemudian pada krim susu. Kemudian kalau di tumbuhan, asam lemak jenuh ini bisa didapatkan pada minyak kelapa, minyak sawit, biji palem, kayu manis, kemudian minyak minyak kacang tanah. Kalau pada manusia itu ada jaringan yang menyimpan lemak di sekitar perut kita, juga bisa di sekitar visceral, di sekitar organ kita, dan di subkotan. Subkotan itu di bawah kulit kita, sobat sehat sekalian. Terus kemudian untuk asam lemak tak jenuh ini masih dibagi lagi sobat sehat sekalian ya. Di asam lemak tak jenuh itu ada yang bentuknya MUFA atau monounsaturated fatty acid yang memiliki satu ikatan rangkap. Yang berikutnya adalah polyunsaturated fatty acid atau FUFA dengan satu atau lebih ikatan rangkap. Nah, monounsaturated fatty acid atau MUFA ini ada pada ikan kod, ikan makarel, kemudian ikan menhaden, ikan salmon. Sedangkan untuk FUFA, polyunsaturated fatty acid ini ada pada minyak sayur, kemudian minyak ikan. Kemudian kalau di tumbuhan, MUFA ini bisa ditemukan di minyak wijen, minyak zaitun, kemudian kedelai, kanola, minyak kanola, alpukat, minyak alpukat, kemudian minyak kacang hijau, kemudian minyak biji kapas, kemudian juga bisa ditemukan di minyak biji rami, sobat sehat sekalian. Kemudian yang untuk FUFA, polyunsaturated fatty acid ini bisa ditemukan di minyak jagung, kemudian bunga kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sedangkan kalau pada tubuh manusia disimpan di jaringan adiposa, kemudian di sel hati, dan di dalam darah. Baik MUFA maupun PUFA itu sama. Jadi sama-sama di jaringan ditemukan di tubuh manusia itu di jaringan adiposa, sel hati, dan di dalam darah.
Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, yang ketiga, bagian dari asam lemak ini adalah asam lemak trans. Nah, inilah yang banyak dari kita memusuhi asam lemak trans ini, sobat sehat sekalian. Nah, asam lemak trans ini bisa berada di mana atau kita temukan di mana? Kalau di hewan, ini bisa kita temukan di dalam jeroan mamalia. Berikutnya sobat sehat sekalian, itu di olahan daging seperti rawon, kemudian sop buntut, kemudian beef, kemudian burger keju, atau produk makanan jadi yang menggunakan margarin atau minyak yang mengalami atau yang sudah terhidrogenasi seperti coklat, biskuit, dan croissant, sobat sehat sekalian. Sedangkan di tumbuhan itu bisa ditemukan pada minyak jelantah, sobat sehat sekalian, margarin, atau makanan-makanan yang digoreng seperti ayam goreng, tepung, terus kemudian telur goreng, tempe mendoan. Wah, ini nih sobat sehat sekalian yang gemar tempe mendoan ini nih. Terus kemudian kue kering, kue pie, biskuit, krimer, keripik, dan popcorn. Wah, buat penggemar popcorn, kalau mau langsing, wah ini nggak tepat ini sobat sehat sekalian, karena memang data-data ini kami kumpulkan berdasarkan hasil riset dari para peneliti. Nah, inilah yang kami sampaikan kepada sobat sehat sekalian. Terus kemudian berikutnya, lemak trans ini ketika kita konsumsi itu di dalam tubuh kita itu ditemukan di mana? Nah, ini sobat sehat sekalian, lemak-lemak trans itu berkumpul pada darah kita, kemudian hati kita, kemudian sel jaringan kulit atau adiposa, terus kemudian di subkutan, ya, di jaringan di bawah kulit, kemudian di visceral, di sekitar organ kita, dan di dalam omentum kita, sobat sehat sekalian. Nah, itulah sobat sehat sekalian, asam lemak yang terbagi 3, asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan asam lemak trans. Kemudian bagian dari lipid turunan ini di samping asam lemak kan ada 2, asam lemak dan sterol. Nah, sterol inilah yang kemudian banyak menjadi pembicaraan dan menjadi penyakit yang kemudian menakutkan sobat sehat sekalian. Apa itu? Karena di dalam sterol inilah ada kolesterol. Kolesterol ini padahal sobat sehat sekalian itu tersusun oleh karbon hidrogen dan karbon dengan kelompok hidroksil soliter yang berlekatan pada C3 atau karbon 3. Kolesterol juga hampir jenuh secara sempurna karena memiliki hanya satu ikatan ganda C5 dan C6, sobat sehat sekalian. Fungsi dari kolesterol ini, sobat sehat sekalian, itu sebagai prekursor, itu berbagai senyawa yang penting di dalam tubuh kita. Makanya kalau sobat sehat sekalian sampai memusuhi kolesterol ini salah. Karena memang kolesterol itu jangan dimusuhi, tetapi dikendalikan ya, sobat sehat sekalian. Salah satu peranan adalah sebagai pembentuk dinding sel. Ini sobat sehat sekalian, peranan kolesterol. Kemudian membuat hormon seks seperti progesteron dan estrogen. Kemudian sebagai prekursor hormon korteks adrenal. Ini penting sobat sehat sekalian untuk metabolisme dan keseimbangan garam dalam tubuh kita. Kemudian sebagai prekursor vitamin D untuk menyerap kalsium di dalam tubuh kita. Berikutnya membuat garam empedu atau membantu usus menyerap lipid atau lemak yang kita konsumsi, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sobat sehat sekalian fungsi dari kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kolesterol kalau di hewan itu bisa didapatkan di mana? Yang pertama, nah ini udah umum, ini masyarakat kita banyak tahu, itu di kuning telur. Kemudian berikutnya di otak. Nah, ini bagi para penggemar nih sobat sehat sekalian, penggemar tengkleng atau penggemar apapun yang ada otaknya, ini adalah salah satu sumber kolesterol yang berasal dari hewan. Kemudian daging dan hati, sobat sehat sekalian. Terus kemudian untuk yang di tanaman, nah ini sobat sehat sekalian, kolesterol ini itu tidak ditemukan di tanaman. Memang ada yang mirip tetapi beda, sobat sehat sekalian.
Kemudian ketika kita sudah konsumsi, kolesterol ini bisa ditemukan di mana? Di dalam tubuh kita, itu di dalam darah, hati, dan sel jaringan kulit atau adiposa kita, sobat sehat sekalian. Kemudian yang keempat, ini adalah lipid lain-lain atau miscellaneous lipid, sobat sehat sekalian. Nah, ini ada karotenoid, terus kemudian ada squalen, kemudian ada vitamin E, kemudian ada vitamin K. Nah, ketika saya menyampaikan ini kan, sobat sehat sekalian bisa paham, oh ternyata vitamin E atau vitamin K itu bagian dari lipid, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah klasifikasi lipid berdasarkan klasifikasi menurut Bloor. Sekarang klasifikasi lipid yang kedua. Klasifikasi lipid yang kedua ini dibentuk sobat sehat sekalian atau dilakukan ini pada tahun 2005. Ini ada International Lipid Classification and Nomenclature Committee, itu dengan inisiatif dari konsorsium Lipid Map. Ini membuat klasifikasi lipid, mungkin ini jauh lebih mudah sobat sehat sekalian. Dan setelah dibuat pada tahun 2005 ini, kemudian ada lipid map-nya, ini luar biasa. Tahu berapa jumlah lipid yang ada di tubuh kita sobat sehat sekalian, atau lipid, nama-nama lipid yang ditemukan puluhan ribu bahkan ratusan ribu lipid-lipid atau jenis-jenis lipid yang ada di tubuh kita sobat sehat sekalian. Menurut lipid map ini, lipid itu dibagi menjadi 8. Yang pertama asam lemak atau fatty acid, itu disingkat FA. Kemudian yang kedua itu gliserolipid atau disingkat GL sobat sehat sekalian. Kemudian yang ketiga fosfolipid atau nama komplitnya itu gliserophospholipid atau disingkat GP sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya sphingolipid atau disingkat SP.
Kemudian berikutnya lipid sterol atau stereolipid disingkat ST. Kemudian berikutnya lipid prenol atau prenolipid disingkat PR. Berikutnya adalah sakarolipid atau sakarolipid disingkat SL. Yang terakhir, yang nomor 8 adalah poliketida atau poliketides disingkat PK. Itulah sobat sehat sekalian, klasifikasi lipid menurut International Lipid Classification and Nomenclature Committee. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah tadi klasifikasi lipid. Banyak ya sobat sehat sekalian. Kenapa ini saya berikan kepada sobat sehat sekalian? Supaya kita paham. Sehingga ketika saya menyampaikan nih resep-resep nanti yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang kita derita, yang berkaitan dengan lipid, kita juga menjadi paham dan sobat sehat sekalian bisa mantep ya nanti dalam mengonsumsi jamunya. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, berikutnya tadi awal kami sudah memberikan apa itu pengertian lipid, terus kemudian peranan apa saja di dalam tubuh kita, terus kemudian tentang klasifikasinya, baik ada klasifikasi satu tadi menurut Bloor dan kemudian klasifikasi kedua menurut lipid map. Sekarang tentang metabolisme lipidnya sobat sehat sekalian. Metabolisme lipid adalah suatu proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penggunaan, ekskresi lipid di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, oleh karena itu sobat sehat sekalian, nanti sobat sehat sekalian, penyakit-penyakit yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan metabolisme lipid ini. Nah, manakala ada salah satu yang terganggu, pencernaannya terganggu, penyerapannya terganggu, transportasinya terganggu, ekskresi atau pengeluarannya terganggu, itulah nanti yang akan menyebabkan masalah-masalah yang ada di dalam tubuh kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, lipid yang kita peroleh sebagai sumber energi, sekali lagi itu adalah dari trigliserida, kemudian itu yang utama ya, yang 90%, kemudian juga fosfolipid, kemudian dari kolesterol yang kita konsumsi, dan dari ester kolesterol. Dalam metabolisme lipid menjadi energi, kita membutuhkan bantuan unsur lain seperti glukosa atau karbohidrat. Karena itu tubuh kita, sobat sehat sekalian, apabila kita mengkonsumsi lipid itu cenderung menuntut makanan yang manis-manis setelah makan. Karena apa? Makanan yang kaya akan lipid ini membutuhkan untuk dicerna oleh tubuh kita dengan bantuan glukosa atau karbohidrat. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, metabolisme lipid ini penting kami sampaikan kepada sobat sehat sekalian, karena sekali lagi nanti penyakit-penyakit yang akan kami bahas ini memang berkaitan dengan metabolisme lipid. Lipid yang beredar di dalam tubuh kita ini ya sobat sehat sekalian, itu dari 4 jalur. Yang pertama dari jalur eksogen. Jalur eksogen itu adalah dari makanan yang kita konsumsi, kemudian masuk ke lambung kita, kemudian masuk ke dalam usus kita, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, nanti dalam bentuk kilomikron. Kemudian yang kedua, metabolisme lipid yang ada di dalam tubuh kita itu dari jalur endogen. Nah, jalur endogen ini metabolisme dari hati kita itu ke jaringan lain dalam bentuk VLDL atau very low density lipoprotein, dan dalam bentuk LDL, low density lipoprotein, sobat sehat sekalian. Kemudian yang ketiga, metabolisme lipid dalam tubuh kita itu dari asam lemak yang ada di dalam jaringan adiposa kita, kemudian dibawa ke jaringan lain dengan menggunakan albumin. Dan yang terakhir, metabolisme lipid yang ada dalam tubuh kita itu dari transport kolesterol dan jaringan ekstrahepatik ke hati untuk diekskresi melalui empedu kita, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air,
itulah 4 jalur metabolisme lipid yang berlaku dalam tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana jalur yang pertama, metabolisme eksogen? Begini sobat sehat sekalian, kita makan nih, sehari-hari kita makan, terus kemudian sekali lagi yang kita makan itu paling banyak ya sobat sehat sekalian, itu trigliserida serta sejumlah kecil fosfolipid, kolesterol, dan ester kolesterol. Kemudian kita makan, setelah makan sampai di lambung kita, lipid ini dicerna secara mekanis dan kimia menjadi cim atau bubur cim yang bakal masuk ke dalam usus 12 jari kita. Berikutnya di dalam usus dengan bantuan garam, empedu atau beet salt, itu lipid diemulsi agar dapat berikatan dengan air. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, lipid kita itu kan bersifat nonpolar sehingga tidak bersimbiosis dengan air. Nah, di dalam usus ini itu dengan bantuan garam empedu itu agar mudah untuk berikatan dengan air dan sekaligus memecah butiran lipid yang besar ya, kemudian dipecah menjadi butiran-butiran yang kecil yang bisa terserap oleh tubuh kita. Nah, itulah sobat sehat sekalian proses ketika sampai di usus 12 jari kita. Berikutnya dengan bantuan enzim lipase pankreas, trigliserid tadi yang sampai masuk ke dalam usus kita itu dihidrolis lagi sobat sehat sekalian atau didegradasi lagi menjadi bentuk terkecil dari lemak yaitu FFA. Apa itu? Free fatty acid atau asam lemak bebas dan gliserol. Bentuk terkecil inilah yang bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui mesilus ya, masuk diserap, kemudian diabsorpsi menuju eritrosit mukosa usus halus, kemudian masuk ke dalam aliran darah kita, sobat sehat sekalian. Seperti apa videonya? Nah, lihat videonya sebagai berikut. Berikutnya, di dalam aliran darah bersama fosfolipid dan apolipoprotein dibantu dan dikatalis oleh asil CoA dan diesterifikasi kembali menjadi trigliserol, membentuk partikel besar lipoprotein yang disebut kilomikron. Nah, itu sobat sehat sekalian. Nah, videonya seperti apa? Ini sobat sehat sekalian. Kemudian kilomikron tadi mengalami penguraian oleh enzim lipoprotein lipase yang berasal dari endotel sehingga terbentuk lagi asam lemak bebas, free fatty acid, dan kilomikron rinan. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, berikutnya FFA ini atau asam lemak bebas ini dioksidasi atau diaktifkan kembali menjadi asil CoA oleh enzim asil CoA. Dengan memakai energi atau ATP, dan CoA masuk ke dalam siklus Krebs. Ketika asam lemak bebas ini masuk ke dalam siklus secara umum disebut siklus Krebs ini, itu menghasilkan energi. Apabila energinya tidak kita pakai, ini akan disimpan, dikembalikan lagi sebagai bentuk awal trigliserida. Ini yang akan disimpan di dalam tubuh kita di jaringan adiposa. Tetapi bila terdapat dalam jumlah yang banyak, kita konsumsi lemak yang banyak, itu sebagian akan diambil oleh hati untuk membentuk trigliserida hati. Itulah sobat sehat sekalian, kenapa kami sebelum menjelaskan penyakit-penyakitnya, kami akan memberikan pengertian dulu tentang metabolisme lipid atau tentang lipid ini agar kita paham bagaimana itu terjadi di dalam tubuh kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air,
Hasil dari siklus Krebs itu yang tadi disimpan di dalam adiposa kita itu tempatnya di mana saja sih jaringan adiposa itu? Nah ini sobat sehat sekalian, 50% itu disimpan di subkotan, artinya jaringan di bawah kulit sobat sehat sekalian. Berikutnya di jaringan ritoperitoneum. Nah ini sobat sehat sekalian, ini di membran untuk melindungi perut kita. Kemudian di peritoneum, ini juga membran yang melindungi organ-organ tubuh kita. Kemudian di omentum, kemudian di perikardium atau sekitar ginjal, area genital, perut, dan di antara otot-otot kita. Itulah sobat sehat sekalian, manakala kita menyerap lemak, terus kemudian masuk di dalam tubuh kita, sebagian digunakan menjadi energi dan sebagian disimpan di jaringan-jaringan tadi. Kemudian berikutnya kilomikron renan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kemudian dimetabolisme lagi di dalam hati kita, itu menghasilkan kolesterol bebas. Sebagian kolesterol ini yang mencapai organ hati itu diubah menjadi asam empedu yang akan dikeluarkan dalam usus, berfungsi seperti deterjen atau membantu proses penyerapan lemak dari makanan. Sebagian lagi dari kolesterol itu dikeluarkan melalui saluran empedu tanpa dimetabolisme menjadi asam empedu. Kemudian oleh organ hati didistribusikan kolesterol ke jaringan tubuh lainnya melalui jalur endogen. Seperti itu sobat sehat sekalian. Jadi muter. Nah, ketika asam empedu disekresikan sebagai garam empedu atau kolesterol bebas ini, sementara garam yang tidak diabsorpsi itu disekresikan atau dikeluarkan di dalam tubuh kita melalui fases. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kilomikron yang tersisa, yang lemaknya telah diambil, itu dibuang dari aliran darah oleh hati. Kolesterol juga dapat diproduksi oleh hati dengan bantuan enzim yang disebut HMG koenzim A reduktase, kemudian dikirim ke dalam aliran darah. Itulah sobat sehat sekalian. Terakhir, sewaktu-waktu jika kita membutuhkan energi dari lemak, kemudian trigliserida yang ada itu dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Nah, proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan lipolisis, sobat sehat sekalian. Asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan energi dan disebut sebagai asam lemak bebas. Itulah sobat sehat sekalian, metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita, jalur eksogen. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang berikutnya adalah metabolisme jalur endogen. Endogen itu yang terjadi, metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama, itu deposit lemak yang ada di dalam hati kita atau hepatosit, itu dimetabolisme menjadi trigliserida dan kolesterol ester. Kemudian diangkut secara endogen dalam bentuk VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. VLDL ini sobat sehat sekalian itu terdiri dari 55% trigliserida, 20% kolesterol, 15% fosfolid, dan 10-15% protein. Kenapa ini disebut VLDL, Very Low Density Lipoprotein? Karena memang jumlah proteinnya lebih rendah dari jumlah kolesterol dan jumlah trigliserida. Berikutnya, VLDL ini akan mengalami hidrolis dalam sirkulasi oleh lipoprotein lipase atau LPL yang juga menghidrolis kilomikron menjadi IDL atau intermediate density lipoprotein. Nah itu sobat sehat sekalian. Berikutnya, partikel IDL ini kemudian diambil oleh hati dan mengalami pemecahan lebih lanjut, dihidrolis oleh enzim lisosomal menjadi produk akhir yaitu LDL. Nah inilah sobat sehat sekalian, LDL inilah yang nanti akan menjadi masalah penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita.
Sebabnya apa? Sobat sehat sekalian, LDL ini terdiri dari 35% kolesterol ester, 10% kolesterol bebas, 10% trigliserida, 20% fosfolipid, dan 25% protein. Sehingga masih disebut low density lipoprotein karena jumlah proteinnya lebih sedikit daripada kolesterol ester ditambah kolesterol bebas, sobat sehat sekalian. Berikutnya, LDL akan diambil oleh reseptor LDR di hati dan mengalami katabolisme. Nah, ini ada proses yang disebut katabolisme atau pemecahan. LDL ini bertugas mengantar kolesterol ke dalam tubuh kita. Itu sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya, sebagian kolesterol LDL, karena LDL ini memang sobat sehat sekalian, itu berfungsi membawa kolesterol ke jaringan utama tubuh kita, sobat sekalian, itu mengalami oksidasi di makrofag jadi sel busa. Berikutnya, HDL yang berasal dari hati dan usus waktu menjadi hidrolis kilomikron itu di bawah pengaruh enzim LCAT atau lecithin kolesterol asil transferase. Ester kolesterol ini akan mengalami perpindahan dari HDL menjadi VDL dan IDL, sehingga dengan demikian terjadi kebalikan arah transport kolesterol dari perifer menuju hati. Aktivitas ini mungkin berperan sebagai simpat antiterogenik. Ini menurut Adam pada tahun 2009. Sobat sehat sekalian, gambarnya seperti apa? Bisa dilihat prosesnya ya, dan kami juga sudah sampaikan prosesnya, alurnya, beserta penjelasannya supaya sobat sehat sekalian menjadi paham. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah pengertian lipid, terus kemudian peranan lipid dalam tubuh kita, terus kemudian metabolismenya. Saya hanya menyontohkan dua tadi, metabolisme eksogen dari luar tubuh dan ada metabolisme endogen yang berasal dari tubuh. Masih ada dua metabolisme lagi, dan dua metabolisme itu tadi nanti akan saya sampaikan langsung ketika di penyakitnya, karena penyakit yang akan kami sampaikan itu berkaitan dengan metabolisme tadi. Itulah sobat sehat sekalian, pengetahuan lipid yang kami berikan kepada sobat sehat sekalian. Mudah-mudahan sobat sehat sekalian menjadi paham, sehingga manakala kita terkena penyakit yang berkaitan dengan lipid atau metabolisme lipid, dan sobat sehat sekalian saya berikan resep jamunya, mau menggunakan sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, jangan lupa ya like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya sobat-sobat sehat sekalian dapat pemberitahuan video-video terbaru kami dari Sang Peracik Jamu. Sebagai penutup, saya akan berikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Sopo kang purun sinau babakan awak, saka sing bagian gede tekan sing bagian nyelempit. Sopo sing sengit marang kolesterol nopo malih lemak, biasane sing kerep disengiti kuwi malah dadi penyakit.